Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, masih di awal bulan Ramadan ini. Baru mulai puasa 1 Ramadan 2024. Ini sekitar jam 10 pagi. Saya mau ada kegiatan masih untuk melanjutkan proses pemeliharaan cambah bibit sawit saya. Hari ini yang salah satunya sudah ada yang berumur 2,5 bulan dan yang satu lagi berumur 2 bulan masih. Jadi sekarang saya sudah melakukan pemupukan yang pertama. Ini untuk uji coba masih ya. Udah nggak sabar pengen mupuk karena proses pertumbuhannya juga sudah lumayan, meskipun ada beberapa yang masih terkendala terhambat untuk pertumbuhannya. Oke, masih kita coba cek pertumbuhan atau perkembangan bibit sawit kelapa sawit saya saat ini. Kita coba tengok dari kamera depan ya. Baiklah, masih hari ini sudah berada di lokasi halaman rumah untuk pembibitan kelapa sawit saya. Jadi sekarang ini saya mau untuk update-nya masih ya. Ini yang pertama kali penanaman 6 Januari 2024. Sekarang masih 12 Januari ya. Masih sekitar 2,5 bulan. Dan ini sudah 2,5 bulan. Ini untuk atapnya sudah saya buka. Jadi ini harusnya 50%, tapi paranetnya tidak ada. Jadi saya buat yang 70% masih ya. Ini paranet 70%, harusnya 50% setelah umur 1,5 bulan. Nah, kemudian kemarin di sini ini saya tutup, sekarang saya buka biar langsung nampak terkena mataharinya dari sana masih ya, sinar matahari. Dan untuk yang satu lagi ini berumur sekitar 2 bulan. Ini datangnya kemarin kalau nggak salah sekitar tanggal berapa ya, 15 atau 20 kemarin ya. Ini yang anti jamur Ganoderma masih sebanyak 400 bibit. Dan ini yang ambi itu dampi ya. Jadi untuk update-nya masih sekarang ini sudah saya kasih jaring keliling untuk pagar kelilingnya, dikarenakan di sini terkadang ada binatang ternak seperti kambing yang suka masuk di sini. Jadi untuk karena udah saya buka ininya penutup apanya di cambahnya, jadi saya jaring keliling masih ya supaya aman. Ayam pun udah nggak ada masuk. Nah, untuk update nya sekarang masih di umur yang 2,5 bulan ini masih untuk rata-rata sudah 3 daun. Tingginya mungkin sekitar masih 20 cm ya. Yang ini sudah tertinggi segitu. Untuk daun selanjutnya ini masih 1-2 gitu kan, masih kecil. Yang besar masih 1 atau 2 daun. Yang itu itu udah besar, 2 daun, 1 daunnya, yang 3 daunnya masih kecil. Nah, jadi kemarin kenapa saya ini buka semua ya mas ya, bahkan ini terkena, kalau dari samping terkena sinar matahari 100%, dikarenakan tempatnya kalau lembab itu menurut saya banyak penyakit ya mas ya, banyak penyakit, banyak hama. Dan inilah kondisi yang terkena hama mas ya. Ini terkena hama udah bolong-bolong. Kemudian ini ada juga yang bintik hitam gitu, ini sudah saya potongi, sanitasi namanya ya. Nah ini dan ini, nah ini udah saya potongi ini masih ya. Dan untuk melakukan penyemprotan ini sudah 2 kali penyemprotan. Sekarang penyemprotannya masih tahap dosis rendah, 1 mili per 1 liter dengan menggunakan skor pestisida skor masih ya. Baru 1 kali penyemprotan. Dan ini selain kendalanya kalau di tempat lembab itu ya gini ya, nggak kena sinar matahari mungkin karena ini di bawahnya ini sebenarnya itu kan pokok pisang masih ya. Dan ini sebenarnya banyak akar-akarnya masih karena lembab di situ.
Ini udah seperti ini ya Mas ya. Ini akar pokok pisang. Ini sebenarnya sangat mengganggu dikarenakan kelembaban ini pokok pisangnya akar pokok pisangnya muncul ke atas Mas ya. Nah ini sebenarnya ini sudah saya bersihkan sebelumnya, ini bisa masuk ke ini sela-sela ini polybag ini. Wah ini juga gini dia Mas ya, ini kan masuk dia. Ini sangat mengkhawatirkan juga, takutnya nanti berebut makanan ya. Berebut makanan, jadi sawitnya karena akarnya belum banyak kemungkinan kalah dia. Ini salah satu penyebabnya untuk saya buka apanya ya Mas ya. Itu sebetulnya mau saya buka full 100%, tapi kayaknya masih kasihan, tunggu dulu nanti setelah pemupukan 2 minggu baru saya akan buka. Ini pemindahannya nanti rencananya akhir bulan 3 2024. Nah ini sudah saya pindahkan Mas ya. Ini yang hampir rata-rata nggak kena penyakit dan udah saya pisah, dan ini yang kena penyakit saya agak geserkan ke sini, dipisah. Memang jaraknya belum terlalu jauh ya, tapi udah saya pisahkan. Nah ini contohnya kan, ini kena penyakit daun busuk lah istilahnya, daun busuk, daun bercak. Mudah-mudahan nanti setelah rutin penyemprotan beberapa kali bisa sembuh. Nah ini masih pengetesan. Nah ini lama-lama kalau kayak gini pecah terus bisa kering, bisa pecah, terakhirnya habis ini daunnya. Oke, untuk kendalanya cuman 2 itu aja ya masih. Yang pertama, akar dari pohon pisang itu muncul ke atas kalau tempatnya terlalu lembab. Kemudian juga sudah muncul hama yang membuat daun ini bercak hitam atau busuk. Nah kemudian setelah itu kendala lainnya adalah pertumbuhan yang terkendala. Seperti ini Mas ya. Ini sebenarnya nanamnya sama dengan yang ini ya kan, cuman ini nampak sekali pertumbuhannya ya, masih sekitar berapa senti aja, 5 senti mungkin ya. Nah, ini terkendala, mungkin ini yang bisa dibilang afkir, padahal untuk mungkin satu kantong plastik atau satu pemesanan 200 butir itu, padahal yang mati udah lumayan banyak. Nah ini yang mati, itu yang mati ini masih. Saya hitung kemarin ada sekitar 13-an. Ini aja 1 2 3 4 5 6. Ini kan nggak tahu lah bisa hidup atau enggak ini kan. Belum lagi yang di sana. Cuman kemarin memang dilebihi 5%. Jadi kalau 200 lebih 10. Mungkin 10-nya dihitung hangus masih impas. Kemudian yang ini bibit ini apakah bagus atau enggak. Cuman masih bisa dibantu juga dengan bibit yang double gini Mas ya. Ini kan 2. Jadi ini dari apanya, kalau ini bibit kembar namanya. Kalau dari infonya PPKS, bibit kembar itu meskipun kembar itu kualitas tetap sama. Jadi kemungkinan yang mati nanti ini harus dipindah ya Mas ya. Ini nanti kalau udah pindah ini bisa dipindahkan sekarang ataupun nanti pas pemindahan ke polybag besar. Jadi agak bisa terbantu lah, jadi nggak begitu rugi karena ada bibit kembarnya. Ini bibit kembarnya yang ada juga yang bagus kan, ini aja 1 2 3 4 5 6, dan kemarin sudah ada beberapa yang saya pindahkan 7. Nah ini kondisinya alhamdulillah bagus bibit kembarnya. Jadi ini untuk pengganti bibit yang mati ya. Jadi kita yang mati ini sama yang afkir yang jelek pertumbuhannya nggak apalah ya, nggak 100% nggak tergantikan, masih tergantikan dengan bibit yang kembar. Dan tadi saya sudah melakukan pemupukan masih. Ini pemupukannya karena saya merasa udah banyak hama. Kemudian pertumbuhannya kalau yang ini enggak saya pupuk ya, yang banyak hama ini kan sama yang bagus ini kan udah besar, mungkin menurut saya biar lebih tahan aja dia kena hama kalau udah makan pupuk gitu lah. Dan nanti pertumbuhannya mudah-mudahan bisa lebih cepat. Yang penting tidak kelebihan dosis.
Pemupukannya dengan cara pupuk NPK Mas ya. Pupuk NPK per butir. Jadi sekitar 6 butir sampai 8 butir ini saya kasih. Dengan cara ditanam, enggak dicairkan. Kenapa ditanam? Kalau ditanam itu kemungkinan kalau terkena air enggak sekaligus mencair dia. Mencairnya mungkin bertahap beberapa hari. Jadi untuk penyerapannya enggak sekaligus. Jadi menurut saya mungkin bisa mencegah dari kelebihan pupuk ya. Tapi kalau cair dia akan langsung disiram, pasti langsung akan meresap ke sawit. Jadi kalau kelebihan pupuk nanti bisa berakibat fatal, bisa apa ya, mati sawitnya ya kalau kelebihan pupuk gitu. Jadi saya pilih perbutiran aja saya tanam gitu kan. Dan ini sebenarnya kalau dari PPKS sendiri untuk pemupukannya ya, itu hanya boleh dilakukan setelah 3 bulan. Namun itu tadi saya sudah nggak sabar, jadi saya melakukan pemupukan. Dan ini yang umur 2 bulan sebenarnya juga belum pengen saya pupuk, tapi ya udah saya sekaligus terabas aja. Jadi pemupukannya seperti ini ya Mas ya. Nah ini kan masih 2 bulan, masih ada yang ini udah 3 daun sebenarnya, ini udah 3 daun, ini udah panjang. Ini daun kedua, ini daun ketiga, ini pendek. Ini mungkin saya mupuknya sekitar mungkin 5 butir gini aja ya, 5 butir terus ditanam. Jadi biar kalau kena air dia nggak sekaligus langsung larut. Jadi kalau mau yang lebih pendek, kalau yang belum tinggi kali gitu mungkin bisa sekitar pemupukannya ya, kalau takut ya 2 butir gitu aja. Ini kan 1 2 3 4 butir saya tanam. Udah agak lumayan. Nah misalnya yang kayak gini lah, sebenarnya kayak gini agak ragu juga kalau mau mupuk, cuman ya kalau penasaran ya kasih aja 2 butir atau 1 butir gitu aja. Ini sekaligus ngetes ya Mas ya. Nanti kalau misalnya 2 minggu nggak bermasalah, berarti cocok lah. Nanti untuk setelah dipindahkan kan nanti bisa kita tambahi dosisnya. Jadi saya pemupukan rencananya saya lakukan sebulan sekali, mungkin 5 butir gitu kan, sampai nanti umur berapa bulan baru tahap ke sendok. Saya memang nggak mencairkan karena itu tadi ya, mencegah kelebihan dosis pemupukan. Kalau dicairkan karena dia langsung terserap, dan itu akibatnya juga akan fatal karena itu terkena batangnya langsung itu ya Mas ya. Oke, ini nanti ini baru 2 bulan dan ini mungkin agak lama pemindahnya. Saya duluan kan, nanti yang sebelah sana yang ngambil dan yang dampi dulu. Mudah-mudahan ini tidak mati ya. Nanti setelah 2 minggu mungkin akan saya update lagi untuk hasil pemupukannya. Oke masih sekian dulu video update pemupukan saya hari ini, kegiatan hari ini di bulan puasa mupuk cambah sawit. Nah, tinggal segini tadi 2 genggam. Oke masih setelah 2 minggu nanti coba akan saya update lagi bagaimana perkembangannya, apakah ini sawitnya sanggup menahan beban 5 butir pupuk NPK atau tidak. Mudah-mudahan sanggup ya. Kalau nggak sanggup cilokot juga ini. Payah nanti ya kan, umat juga nanti. Oke masih itu aja, sampai ketemu lagi video saya selanjutnya 2 minggu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa, masih tetap tingkatkan keimanan. Jangan lupa sholatnya. Assalamualaikum.